Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, segenap para masyayikh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, nakhussu bidzikri Selerana Samulja Kiai Haji Fawaid Bakir dan segenap keluarga, setejah para masyayikh selain sebutan kula tak bisa nyebut lagi sitong persetong, setejah para guru, setejah para pengurus, setejah para sepo, setejah para wali santri, segenap undangan hadirin hadirat sepada mulja. Muka-muka setuju pada oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kenging syafaat Al-Quran, dan Al-Quran menjadi hujjatun lana yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rabu, para hadirin, para hadirat, sebelumnya dan gula ngaturaki cangkolang ke panjenengan setuju karena estona malam mangken sebekal ngisaen Kiai Nahdhor Sanai dari Pasuruan, namun karena beliau ngagungin uzur syar'i sakit sehingga mangken dan gula terpaksa ngiseen makle acara tak kosong. Dadi nyoon sepora manabi penapa pedepak mangken korang sesuai kelaban harapan dari segenap pihak, karena beten gula nikah ngkican orang bedel golat. Para rabu, syukur alhamdulillah gila ampon di wisuda lebih dari 50 nak kanak wisuda, ampon lulus TPQ, ampon lulus napa pelajaran ilmu tajwid, pelajaran ilmu qiraah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kita doakan semoga anak-anak yang telah diwisuda diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Al-Qur'an yang didapat itu bisa terus lestari dan bermanfaat sampai dengan akhir usianya, bahkan sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari pembangkitan. Pada zaman mangken tak sami kelaban zaman dimen, sekak dima cara belajar anak-anak nika ampon langkong cepet, ampon langkong praktis, ampon langkong sistematis daripada jemenaden gula sarang panjenengan dimen. Munak kanak mangken mur umur 7 tahun, umur 7 tahun sampai 10 tahun nikah ampun sae maca Qur'ana
ampun sae tajwid ampun lancar dalam baca Quran. Karena bedana metode-metode yang pada saat ini bermunculan sangat banyak sekali dan sangat membantu terhadap perkembangan anak didik kita. Mundimin biasanya sampai pon sepo, sampai pon umur dupolo maca Quran ki banyak tablet top. Tapi nak mungkin umur 10 pun sae pun fasih karena adanya berbagai metode nikah. Namun sayangnya cuman mungkin nikah napa kemauan, kekuatan, kekokohan anak untuk bertahan nikah jauh dibanding zaman dimen. Mun dimen senau sepon sepo ni kepakun ngaji. Lain binak kanak mangken. Nak kanak mangken nikah usia SMP nikah ampun jarang entar kelangker. Mun zaman gula dimen sampai para abiniah ni kepakun ngaji. Elangker ni kepakun ngaji. Bener tak penter anak kanak mangken tapi estoh gegurun. Maka nikah seperlu dan kula sareng panjenengan dijaga agar tidak luntur. Walaupun kenyataannya sudah luntur, ngireng jegeh male tak jen lontor. Ngabes neng sedisah mangken, manabi abes neng sedisah. Nak kana usia SMP nikah maghrib nikah ampon kegiatna ampon tak karuan tak engak nak kana dimen mun nak kana dimen mari maghrib nikah sobung kegiatan lain kejebeh ngaji ben ngaji nikah nak kana dimen mun sak disan lain bi mangken mari maghrib pun bedesa nyanyi moni compok aneka lastare maghrib nak kanak ngamen banyak lastare maghrib itu tidak pernah terjadi pada zaman kita dulu karena ketangguhan dari orang tua kita. Jadi beda plus minus bener di meneka nak kanak ngaji nikah abid. Tapi estona luar biasa, estona nak kanan luar biasa, estona reng sepona luar biasa. Sehingga ngaji ni kesobung betes. Maka ngereng dek setejah terutama dek setejah wali santri TPQ seampon wisuda pada saat ini cek sampai andi faham wisuda nikah berarti wisuda. Sampai wisuda berarti pon mare punten. Wisuda nikah, wisuda TPQ ini dibuat hanya untuk membuat anak-anak kita nikah malah semangat. Anak pemakik pada wisuda muntimin nak anak ngaji sobung wisudaan dimin punten. Keng mun hatam biasanya selameten. Wireng sepona biasanya selameten. Mun pon hatam ngaji Quran ring sepona biasa ngater nasek kelangker beda ajem mah mun guleup dimin paling seneng mun pon beda nak kana hatam ngono jelas nikah ring sepon bakal ngibenase kelangker pon beda cukup ajem mun lambe nikah ngakan cukup ajem nikah istimewa lambe nikah lambe tapi mun mangken nak kana ada juga ajam nih kamu tak istimewa pun. Dimen, cek nyaman ada ajam. Nak mangken pun biasa benar ada ajam. Ini biasa. Mun nikmat nih nikmat dan dimen, nikmat nih nikmat dan dimen. Senau sedimen nih melarat. Pengiran nikah
mun abri fasilitas dipermudah, maka pangeran kenikmatan bakal dicabut. Kemakmuran semakin tinggi, kenikmatan dan kepuasan semakin rendah. Ini ke pangeran abri mau dimin ngakan rambutan cek nyaman, mun mangken rambutan tak baju ada erpau ku lebih sampean tega rebuk kadang nyirap bener paun orang mun beda angin dentek lambe mun mangken sobung sesenika melosom kau tak ada erpau karena kenikmatan sudah dicabut oleh Allah. Ketika kemakmuran itu diturunkan, banyak kenikmatan yang dicabut. Nah, kenapa mak bedewi sudah nikah malah anak-anak semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar karena mun sobung wisuda nak anak ini kebiasaan tak semangat. Beniku nak kanan makin sepon kadang tak semangat. Jatan gula makai jompon di TPK kia. Reng sepo bina kanan ni kadang can gula lucu. Semangat dan kewisudan tembang ke ajar tembang ke ilmu kadang senika. Wisudan je semangat belajar tak semangat ni kebanyak sesenika. Maka fungsi dari wisuda nikah hanya untuk membuat anak-anak kita itu menjadi semangat untuk belajar dan semangat untuk mengaji. Polana beda bekal wisuda, bekal iuji, bekal tes. Ini harus dipahami. Beni pas mare wisuda, pas mare punten. Polana banyak mare wisuda pas tak ngaji. Tinggal mara wisuda yang kep anan pon penter, yang kepon andu ilmu segala-galanya. Ilmu agama bakun yang kep bisa ngaji Quran. Itu salah besar. Anak sampean bisa ngaji Quran nih kenikmat yang besar. Bener engki. Nikmat yang sangat besar. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kanjeng Nabi adabu man qara'a harfan min kitabillah, orang semaca situng huruf dari Al-Qur'an dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka orang nikah oleh situng kebagusan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, situng kebagusan dalam agama aku lebih sampean nikah bekal ibalis kelaban 10 kebagusan sarang Allah. Tetimun orang ngaji nikah situng huruf nikah genjerna 10. Kanjeng Nabi ada lam akul alif lam mim harfun. Engkau tak ngucap alif lam mim rusut satu huruf enggak. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif arwa sitong huruf, lam arwa sitong huruf, mim arwa sitong huruf. Berarti alif lam mim pon 3 huruf. Mun masing-masing huruf genjerna 10, orang maca alif lam mim ni kegenjer ampun 30. Alif lam mim 30 pun genjerna. Gampang genjeran nika. Nyari genjeran nika gampang. Serepot nika nyari dosa. Mau nyari genjeran nika gratis bu. Jagun ngucap alif lam mim 30 pun genjerna. Nah apa benten? Sobung benten. Gampang. Tapi senau segampang orang repot. Apa barang gampang mak tadi repot. Pola nunggu lebih sampean tak senang, tak sesuai kelaban nafsu. Dosa guru repot. Tapi tadi gampang ke orang. Apa pola sesuai bi nafsu. Orang ngelakon dosa ni kelarang. Kau tu mau keluar benda. Kebajiin orang. Kau tu cek niat dah. Orang ini mun tak cek niat tak bisa ngelakonin dosa. Kau tu cek niat, kau tu cek usaha, buru oleh dosa.
tapi egres segempang ana apa polen seneng ngelakonin dosa nika seneng teka repot nika egres segempang lain bi genceren nika gampang orang yang sholat nika gampang paling tak ada 5 menit sampean khusyuk nggak napa pun sholat duhur misalnya paling tak ada 5 menit kuncur banyak tapi anak apa mak banyak orang yang tak sholat padahal sholat nika gampang gratis gampang tahu saben nggih bolan tak seneng kebaran bagus lain mi bal-balan tore mun bal-balan berempa bektona duja bal-balan nika duja repot salah lesuan ngam orang apa jang bi orang bal-balan lesuan orang bal-balan jauh tapi tak kira selesai bolan seneng mun orang apa jang orang nggak sholat senau sepun tak lesu kira selesai bolan apa tak seneng oleh ganjaran ini kegempang tapi yang membuat sulit karena otak aku lebih sampean nikah penuh disetir dikendalikan oleh nafsu kun ngucap alif lam mim ini keganjarnya pun telah bolo jak boleh sampean ngucap bismillahirrahmanirrahim berapa huruf beda sangat belas satu sangang bolo mun ebito tapi tahu satong bitong munda pun ke zuhri bo mun tong bitong tahu satong bitong kenapa mau tak tahu satong bitong bolen tak mesti oleh ganjaran bareng bagus saya kelakuku lebih sampean nikah tak mesti pada ganjar kenapa bolen syarat untuk oleh ganjaran ini kebanyak syarat untuk oleh ganjaran ini banyak niat kudu ikhlas tata kraman kudu tepat cara kudu bagus banyak syarat untuk oleh ganjaran ini banyak mangkan tak usah tong bitong wah kok si ngaji al-fatihah berapa bulan ganjar nah mun ngaji fatihah umpama bitong tapi karena syarat untuk oleh ganjaran ini banyak maka tak bisa ganjaran kayak bitong karena tidak ada yang bisa memastikan napa baca naku lebih sampean nikah etremah sareng Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa memastikan hanya Allah yang tahu lah melan dari kainto senaus ampon gonjor nanak kanak sebisa maca Quran nih keraja pon maca Quran alif lam mim lolo gonjor pon telopolo tapi tak cukup nikah karena maca Quran nikah untuk bisa oleh ganjaran nikah syarat banyak ilmu saya kudu ekole saya kudu lengkapin nikah banyak maka jakun ambu mari tebeki mari wisuda pas ambu ngaji ampon lastare tebeki lanjutakin ke dunia kota berlanjutakin munduk anapa untuk melengkap ilmu-ilmu selain maklemun maca Quran ini bisa dadi ganjaran anan sampean maca Quran anan sampean maca Quran oleh ganjaran depak ke sampean depak kereng sepo karena anak nikah amal jarian reng sepo dalam hadis yang sangat masyhur idza matabnu adam inqata amaluh min illa min talas di antaranya adalah waladun sholih yad'u lahu di antaranya amal jarian nikah waladun soleh yad'u lahu anak soleh yad'u lahu siatuakin kereng sepo para ulama ahli hadis syurrahul hadis menyatakan lafad yad'u lahu ni kebeni qayyid can ulama can mun umpama ilmu usul fikih kruah yad'u lahu ni kebeni qayyid tapi sifat yang disebutkan lil ghalib untuk menunjukkan kaprana
anak soleh nikah pasti adua akin kereng sepona. Tapi senau semisal anak soleh nikah tak adua akin kereng sepona, napa pakun teti amal jariah pakun. Pakun anak soleh nikah adua akin napa punten kereng sepona, aneka pakun teti amal jariah nareng sepo. Apa dalam hadis ma'bad kata yad'unahu nikah disebutkan hanya untuk menyebutkan ghalib. Umumnya anak mun soleh nikah adu akin reng sepo. Umpama tak adu akin reng sepo paku. Maka putrana sampean mun ngaji, putrana sampean ngaji, setiap ngaji oleh genjeren, maka genjeren nikah otomatis juga dadi genjer nareng sepo. Ngaji Al-Fatihah setelah pun tak keremakin kereng sepona seampun sobung omor pak kunde pak mun anak saya ngaji. Karena apa? Karena reng sepo nikah sababun fi wujudil walad, reng sepo jadi sebab dari badan anak, maka amal bagus anak nikah juga jadi amal bagus reng sepo. Koreng sepona nikah tak enggak gelas itu tak enggak gelas terbalik. Dalam gelas terbalik, mun gelas terbalik senau sepon yesen aing senyak benyan pon pakun tak ese. Dalam orang untuk bisa nerima genjer nereng lain ini kepada sahara lagi ya, beda sahara lagi ya. Anan asolat genjer na solat bisa ada pak kereng sepo. Napa bisa? Sangat bisa koreng sepona solat kia. Mun reng sepon tak bejeng, ngarep genjer bejeng anan, ngomanje nyaman. Ki odin tak bejeng, sing mate trole genjer na bejeng, tak bisa. Mun reng sepon mun tak bejeng, itah lilin tak kira depak dan repot sedepak. Maka syarat reng sepo nikah untuk bisa ekeremin fatihah bisa depak, ekeremin genjeren bisa depak. Salah situng syarat utamanya reng sepono kudu iman dan paling tidak perbuatan amalnya adalah melaksanakan sholat. Paling bunten nikah, paling bunten. Mun pon tak iman. Mun pon tak iman kita bisa senau saya kere menderem apa kunta depak. Sementara orang yang tak sholat nikah dabun kanjeng Nabi bainar rajul wa bainal kafir tarkus sholah. Orang ni kamu nanti nagin sholat dabun kanjeng Nabi ni kepada bangkit antara iman dan kafir. Jadi mun kanan iman kiri kafir ni kepada tengah debon. Berdengar tengah deh, nggih letak iman letak kafir, mau letak bejeng. Mangkon jok sampai para ibu-ibu, para bapak-bapak wali santri jok sampai berdesa tak sholat jok sampai. Kemungkinan besar senau saya tahlilin tak ada pak, mun tak sholat. Mangka nombong odi. Detik nak anak nikah, nak anak sampean ngaji, benar ngaji. Nikah gencerin ada pak kesampean. Ekeremakin otak beta ekeremakin sampean ki odi otak sampean ampon sobung omor kencerne depak ke sampean. Tapi beda syarat deh. Beda syarat. Syarat orang sepona bisa layak ekeremen kenceren. Ben syarat juga nak kana semacam Quran ni kemacana tepak, akidah tepak. Mun kun macan setepak tapi akidah tak tepak, anika benih genceran sekole tapi justru mendapatkan dosa yang besar. Orang yang maca Quran ini kemungkinannya ada dua, hujjatun lahu wa hujjatun alaih. Orang yang maca Quran ini kemungkinan ada dua, bisa Quran nikah jadi hujjah, argumentasi, menjadi alasan yang meringankan dia, yang mengenakkan dia. Bisa jadi Quran ini menjadi hujjatun alaih, menjadi hujjah yang merepotkan dan memberatkan dia. Ada dua kemungkinan. Napa beda orang maca Quran beni oleh genceran justru oleh laknat? Beda.
Bada kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yar'anu. Banyak orang ini kemaca Quran wal Quran yal'anuh, tapi Quran yal'anuh melaknat dia. Apa mak Quran? Quran dibaca justru Quran melaknat dia. Apa? Karena orang ini tidak memberikan hak dari Al-Quran. Al-Quran ini kebedahan. Hak pertama adalah kebenaran akidah. Orang nikah mun akidah tak bener, keyakinan tak bener, maca Quran, Quran ini kebenih tadi genjeren. Justru Quran ini keteti laknat kangkui orang nikah. Napa pada dalil banyak, terutama dalam kisah-kisah Khawarij. Banyak hadis kanjeng Nabi yang seada buakin. Sayati ala ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minid din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Hadis-hadis yang semacam itu sangat banyak. Kanjeng Nabi ada buahin. Sayati ala ummati qaum, banyak bekal bede kaum sengkok, umat sengkok nikah. Kaum dari umat Islam yaqra'unal Qur'an, semaca Quran la yujawizu hanajirahum, tapi Quran nikah tak masuk ke atena, tak masuk ke pikirna, tidak melewati tenggorokannya, kun oleh suara na meloloh. Maca Quran saking kasar guncul on semaca Quran, tapi atena bertentangan dengan Quran, pikirannya bertentangan dengan Quran. Kanjeng Nabi adabu yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Orang yang seperti ini dia keluar jauh dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramyah, engak anak panah sekeluar dari busur. Tak beli boleh. Anak panah tak bisa beli boleh. Beda orang maca Quran tapi akidahnya salah. Quran ini kebenih tadi genjeren. Mun sing gak gelek maca Quran goncurna situng huruf 10 agruah mun akidahna bener, pikirna bener, keyakinna bener, akhlak bener, amal bener. Mun akidah tak bener, Quran jadi laknat. Mun pun akidah ni kesalah, akidah ampun salah, maka amal ni ka ampun sebunggunan. Karena penilaian pertama nih ke akidah, keyakinan orang, iman, keyakinan yang ada dalam hati itu adalah kunci pertama. Mun akidah pun salah lagi sobu. Orang kafir pun bebagusin orang apun. Orang bebagusin pun. Top bagus. Tapi orang kafir sebunggunan. Bagus sebunggunan pakun masuk neraka. Napa badah orang selebih bagus daripada Abu Thalib? Wow, abela naga kanjeng Nabi bagus luar biasa pamanah kanjeng Nabi Abu Thalib. Tapi dak remah Abu Thalib sampai pada akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dak remah kanjeng Nabi ada buahin badan neraka. Abu Thalib bodoh remah Abu Thalib ngelindungin kanjeng Nabi, mulai kanjeng Nabi kayak ini sampai Abu Thalib wafat. Sobung orang seabela kanjeng Nabi enggak Abu Thalib sobung. Hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalah bi Abu Thalib dalam hal pembelaannya kepada Rasulullah. Tapi Abu Thalib tidak beriman. Menurut satu kaul yang masyhur Abu Thalib tidak beriman, walaupun ada kaul lain yang menyatakan Abu Thalib beriman. Beda. Sadabu Abu Thalib beriman nih kepada. Terjadi beda pendapat di antara para ulama. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir Mafatihul Ghaib lebih cenderung menyatakan Abu Thalib tidak beriman. Dalam tafsirnya ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Pada ulama-ulama lain ada buakin Abu Thalib beriman, di antaranya Al-Imam As-Suyuti. Ada buakin Abu Thalib beriman. Abu Thalib nikah sangat baik, luar biasa.
pembelaannya kepada Rasulullah luar biasa. Tapi pakun Kanjeng Nabi ada buakin bedeneng neraka. Bedeneng neraka Abu Thalib karena sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dah mun akidana salah, pon bagus enggak apa pon orang sepunggunan. Maka syarat pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis. Sayyidina Ali nikah adalah khalifah yang dikenal sebagai pemberantas Khawarij. Sayyidina Ali ada buakin Kanjeng Nabi nikah toman adabu. Sayati ala ummati qaumun yaqra'unal Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihi bisyai wala siyamukum ila siyamihi bisyai wala salatukum ila salatihi bisyai. Bekal dateng dalam umat sengkok dabun Kanjeng Nabi orang secakang maca Quran, tekun baca Quran, bacaannya luar biasa. Laisa qira'atukum ila qiraatihi bisyai. Mun bacaan orang riah etembang bacaan baan sebung penapan cakang maca Quran mau dibandingakin bi cakang baan sama maca Quran sebung napan. Wala salatukum ila salatihi bisyai. Salat baan mau dibanding bi salat orang riah ada apa? Wala siyamukum ila siyamihi bisyai. Pasan baan muni banding bi pasan orang ria tade apan. Tapi yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum atau la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka, artinya tidak masuk ke dalam hati mereka dan tidak masuk ke dalam pikiran mereka sehingga tidak menjadi pandangan hidup mereka. Yamrukuna minid din kama yamruku sah minar ramyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Banyak hadis-hadis nggak nikah dan rata-rata merujuk kepada orang bejeng maca Quran tapi akidahnya salah. Maka sampean cek sampai andi paham tang anak lah pinter maca Quran lemar wisuda wis lah marelah tang anak tahfidz Quran, hafal Quran 30 juz. Wis lah marilah. Tak cukup mun kun apal, apa boleh mun kun pinter maca, tak cukup. Tapi kudu endi ilmu-ilmu selain anapa boleh nah? Karena mun kun bisa Al-Quran tapi tidak dilengkapi dengan ilmu yang lain, maka orang ini akan memiliki faham yang sesat. Sampean orang sebelum ngebom gerua, sebelum ngebom teroris gerua dalil Quran. Sayang kui dalil Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib epaten dimen Sayyidina Ali epaten tempat salat sebu epaten seleb bisanya ma Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim matain Sayyidina Ali. Sehera Sayyidina Ali mantan Kanjeng Nabi luar biasa. Kenapa Abdurrahman bin Muljim matain Sayyidina Ali? Sayyidina Ali yang kafir. Kenapa Abdurrahman bin Muljim menganggap Sayyidina Ali kafir? Dalil Quran. Sayangkui dalil Quran. Inil hukmu illa lillah, sayangkui. Karena Sayyidina Ali berunding menyetujui perundingan dengan Sayyidina Muawiyah dalam konflik antar sahabat, maka yang tak sesuai bi Quran, mun tak ngalak hukum, tak mundut hukum Al-Quran berarti kafir. Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir. Sayyidina Ali berhukum dengan pakai perundingan kepada sesama manusia maka dia kafir. Le mun kun penter maca Quran tapi tak andi ilmu lain nggak nih kedetin. Mangkan sampean sampai pambuanan
mun sampai pambu ben seremban lagi Quran ngala Quran mundut dalil Quran ben seremban apa boleh pah ajar ke internet kembah Google bo sesat anan sampean sesat ajar Quran nih kudu pada gurun jangan sampai anan sampean ajar ke internet jangan sampai oleh ajar ke internet korla alim mun pon alim beni alim pek alim mun pon alim pon lebih saabi te akin kama sebener bi bunten tak penapa entar ke Google tak penapa mun ki kung nangkung pon jantaran ke Google ajar Quran pun ajar terjemahan melolo lewat megawat letok mekatok bu sesat ajar Quran ini kudu pada gurun gula andi pengalaman pribadi gula dimin ponduk neka engki nyaman monduk kiampo maca kitab gula toban maca kitab Manahilul Irfan tentang fi ulumil Quran tentang ilmu Quran karyanya Syekh Az-Zarqani. Kula kira-kira pada tahun 2012 reng sepona gula sobung omor reng sepola ke sobung omor pleman dari rumah sakit duhur hibek tableman ke compok sobung omor asar gula nikah sebelum reng sepo sobung omor rakira kol 2 gula ki tedung reng sepo gula nikah pon para naza kol 2 nikah gula ki tedung kol 2 nikah amimpe reng sepo nikah reng sepo gula tanyakin reng sepo dalam memimpin sangat jelas cong arapa Quran ruah mak banyak tolesen setak pada bi bacaan tanyakin cong arapa Quran rumah banyak tolesan setak pada bi bacaan kula enggak jauh gula mari maca kitab Manahilul Irfan enggak beda keterangan dengan kitab Manahilul Irfan Syekh Izzuddin bin Abdissalam Adabu ya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam Adabu bahwa arapa dalam Quran Roma beda tolesan setak cocok bi bacana beda 2 faedah dabuna Syekh Izzuddin bin Abdissalam jawab akin begitu beda 2 faedah pertama untuk menunjukkan bahwa Quran ini asli dari sahabat ini tahu sampai toles nah tak sesuai kelaban kaedah imla tak sesuai kelaban kaedah kitabah Arabiyah ini kepakun terjaga tidak ada perubahan sampai tak sesuai bi kaedah nahwu toles na Quran ini tak sesuai bi kaedah nahwu banyak tak sesuai bi kaedah imla banyak sangat banyak sehingga pada bacaan-bacaan gharib dan seterusnya aneka untuk menunjukkan bahwa Quran terjaga keasliannya faedah nomor 2 aneka makle Quran nikah tak pelajarin kelaben tanpa guru ana apa bolana Quran nikah mun pelajarin dengan tanpa guru nih kepaste salah baik belajar bacanya maupun belajar maknanya. Jadi anak sampean ajar maca Quran, mun ajar dibi tidak gurun pasti salah, pun pasti salah. Karena sangat banyak dan umumnya aturan membaca Al-Quran aneka memang harus dipraktekkan, tidak bisa hanya dengan diterangkan.
makhrajnya dot misalnya, tak bisa menggunakan terangakin, tak praktekakin, tak bisa. Makhrajnya dot, makhrajnya ain, tak bisa menggunakan terangakin. Terangakin bon, tak usah praktekakin, mesti salah. Mun dot melempung, oleh melempung melolo lagi. Ghairil maghdubi alaihim walad dalin, dadi dalin lagi. Aku tuh praktek aki. Sehingga kau tuh pada gurun. Aneka untuk maca. Napa boleh? Untuk memahami. Untuk memahami Quran mun tada gurun, ki sesat tetina. Sesat tetina. Banyak orang mangken neka jadi sesat sayangkui ayat Quran. Sayangkui ayat Quran. Bada orang membela LGBT. Bada. Santri salah. Abela LGBT ini kan apa? Orang bini senang pada binin, laki senang pada lakin. Anggar. LGBT. Bada sabela. Sayangkuin apa? Ayat Quran. Masya Allah. Bada orang ngalalakin babi. Sayangkuin ayat Quran. Sampai bada orang ngucaakin beda agama pada kapi. Kristen, Yahudi, Islam pada masuk surga. Sayangkuin apa? Ayat Quran. Sayangkuin ayat Quran. Mun Quran nikah ajar tada gurun sesat tidak. Maka jek sampai anak sampean pun lulus TPQ pas ambu sengaji. Ki repot deki ini karena boleh pas ngaji ke Google. Sesat deki. On mangkana mare lulus TPQ terus madrasah diniyah terus mondok, terus memperdalami tafsir Quran, terus memperdalami hadis, terus memperdalami fikih, akhlak, tasawuf, terus diperdalami. Nggun ngajar ilmu Quran melolo tak bisa. Kau tuh bada fikih. Orang nikah mun tak ngerti fikih, mahamin Quran pasti salah. Orang nikah mun tak ngerti tasawuf, mahamin Quran pasti salah. Orang mun tak ngerti hadis, mahamin Quran pasti salah. Kule toman ketemuan bi orang. Toman kepangki bi orang nang rumah sakit deng patra. Anika ngucaakin nabi nika mangken nika beda rasul. Beda rasul jumlah rasul nika 19. Can. Dalil sayangkui Quran. Orang. Tanda ke hadis. Can orang nika Nabi Muhammad benih nabi terakhir. Benih nabi terakhir. Benih rasul terakhir. Nabi terakhir tapi bukan rasul terakhir. Karena dalam Quran ayatnya maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat wa khataman nabiyyin bani wa khatamal mursalin. Jan. Berarti nabi terakhir bani rasul terakhir. Mangken ni ke rasul ki banyak. Monongkun ki banyak rasul kulan di kanca rasul nika beda duaan pon. Beda Madura, beda do ombo nika rasulnya. Mana bitong banyak rasul nika. Oh ja, sayangkui Quran. Ana bolan. Ngangkui Quran, tanda ke hadis orang nika. Mun beda orang ngangkui Quran tak usah tanda ke hadis. Engki sesat detina. Dimen masana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nikah termasuk khalifah seorang napaki tidak mengedepankan kekerasan. Tepak masana dinasti Umayyah aneka ada
dua kelompok yang sering memberontak kepada pemerintah. Sepertama Syiah. Mangkan mun bade Syiah jamaah semak cepat diberantas. Aneka monitorot Mbak Budi sampean beli. Engki mun gi kene mes melemes. Tinggal aja nih kesampean saya beli. Mun bade Syiah jangan sampai dikasih peluang untuk hidup. Kalau dikasih peluang untuk hidup sampean saya beli pagi. Saya pertama Syiah. Saya nomor 2 Khawarij. Khawarij ini kah aliran garis keras. Khawarij nikah tanda ke hadis. Tepat nikah orang Khawarij menentang penapa hukum rojam. Dimen dalam hukum Islam mun beda orang azina. Mun zina termasuk zina muhson ni ke okoman rojam. Napa maksud zina muhson? Orang lepona lakeh atau bepona bini ki azina. Nikah zina muhsonnya mana? Mun orang azina muhson ni ke okomna hukuman rojam. Dalam hukuman rojam beten bendem separoh terus esampat. Ya ada orang banyak esampat kelaban betoh sampai mati. Ni ke hukum rojamnya. Jadi zina ni ke hukumna tidak ada hukuman yang lebih berat di dalam agama Islam daripada zina muhson. Orang pondik lakeh atau bandik bini selingkuh. Mun tandik lak orang ki praben atau bagi lanceng tidak muhson maka hukumna pecot 100 kali. Pecot ngangkui apa? Ngangkui panjalin di 100 kali. Bener tak mati? Keng parak nih kepon. Parak. 100 kali. Nah, orang Khawarij ini tak percaya hukum rojam karena tak neng Quran. Dalam Quran nih sobung hukum rojam. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz panggil orang Khawarij. Panggil orang Khawarij ini kayak panggil. Mun sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tak panggil, langsung ngipaten. Jadi membuat orang Khawarij langsung perangnya ini paten, petompes sebelum. Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ke orang saya, akhir enten tak perangin, tapi ya cek debat. Alim jet, alim. Mun tak alim cek ngajak debat, etel botel. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz presiden alim. Jak penting akin bi presiden gue lebih sampean lain. Mun dimen nih ke presiden sekaligus ulama. Dimen sejak masa Kanjeng Nabi, maren Kanjeng Nabi al khulafa ar-rasyidin nika dadi presiden sekaligus dadi ratona ulama. Sayyidina Abu Bakar presiden, ketuana politik, ki ketuana agama. Sayyidina Umar sani kegia, Sayyidina Utsman sani kegia, Sayyidina Ali sani kegia, Sayyidina Hasan sani kegia, Sayyidina Muawiyah sani kegia. Dimen senika. Dadi para pada pi Kanjeng Nabi engki urusan agama nika dadi ratona, urusan politik nika juga dadi ratona. Dimen masana Kanjeng Nabi. Selastare masana sahabat. Di Budin enten bon. Pon sedeti penguasa yang jadi presiden, yang jadi raja, pon beni ulama di Budin. Ancor kapi. Mangkan mun milih presiden, milih si ulama. Tapi biasa si ulama kalah melolo mun pemilihan. Jareng mun si ulama nih kak sobung tong kede, sobung si tong se kede. Jareng mangken orang milih nih kak. Milih sebanyak mesin, membela yang bayar, yang bela yang benar. Nggih sobung mas ulama, orang-orang yang baik tak jadi pemimpin mas. Seperti pemimpin orang-orang sesoki. Mundimin buntat. Para ulama yang memimpin adalah para ulama. Sehingga agama ini keloros. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz alim. Bodoh orang akateng kangen nih ya jaga debat kalah. Nih kamu presiden dimen. Khawarij tak percaya kerajaan. Sobung hukum rajam nih karena sobung dalam Al-Quran ya jaga debat. Bi Umar bin Abdul Aziz ya jaga debat.
Sampean ngucak arapa mata percaya ke hukum rojam karena sobung dalam Al-Quran. Wow, mun senikah sampean asolat duhur senapa rakaat? 4 rakaat. Asar bersenapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib senapa? 3 rakaat. Isya senapa? 4. Subuh senapa? 2 rakaat. Mak bisa sampean di mun subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Napa badal dalam Quran? Hengki sobung jan. Lek kamembean nika. Hengki nika purun kelakon Kanjeng Nabi. Pada rojam nika kelakon Kanjeng Nabi kia. Sampean mun gun maca Quran tapi tak maca hadis sesat detina sampean. Maka saya enggak bu. Cek sampai ambu. Cek sampai ambu anan sampean lulus TBK ambu. Oh, bahaya, bahaya. Teruskan ke madrasah, teruskan ke pesantren. Makle dadi anak si akidahna bener. Karena pinter maca Quran, enggak gila, pinter maca Quran, akidahna salah. Akidahna salah. Ki tak oleh genceran detina. Malah Quran akan melaknat dia. Contohnya nggak gila si ampun diurai dengan cukup luas. Ini ke orang-orang yang ahli maca Quran tapi justru menjadi sesat. Jangan sampai ajaran ilmu agama tanpa guru. Ampun, ajar ilmu agama nikah kudu bada guruna. Orang maca Quran untuk bisa oleh ganjaran ki amal kudu bagus juga. Akhlak kudu bagus, aten kudu bagus, niat kudu bagus. Mun niat tak bagus, orang maca Quran niat tak bagus, tak ikhlas, kita oleh ganjaran. Akhlak tak bagus bisa jadi tak oleh ganjaran. Karena apa? Karena saya baca bisa saya kelakok nika bertentangan. Saya baca bisa saya kelakok bertentangan. Tapi senau saya baca tak pate cek tepan. Kor letak melanggar bareng-bareng si wajib. Atena mantep. Wow, luar biasa. Orang di menika kadang maca Quran tak pati tepak. Mun tak cek fasin nah, tak cek fasin. Kadang senika. Tapi mandi. Ana apa bolan? Quran masuk ke lem atena. Benigun badeneng jilen pun. Tapi Quran nika badelem atena. Ini kereng di. Al-Imam Ibnu Asakir acerita dalam kitab Tarikh Dimashq. Tebel kayak tepung, tebel. Senapa jilid, belasan jilid. Acerita situng napa beda situng tokoh sufi nyamana Abul Khair Al-Aqta neng Syam nika mun mangken Syria Palestina ada berapa negara mun mangken nika masuk Syam, Syria, Palestina, Libanon nika mun candimen nika disebut negara Syam. Nah Abul Khair Al-Aqta nika wali keng mun maca Quran tak pati tepak. Tak pati tepak, kuro maksudnya tak pati fasih senikele, tak pati fasih. Beni pas tak pati tepak, cek salan bunten tak pati fasih. Abul Khair Al-Aqta nika situng bakto nika ketamuyan situng ulama segi muda. Abul Khair Al-Aqta nika pun sepo. Orang sepo nika mun maca Quran kadang gil tak pati tepak karena gigine pun tak pati tepak ya. Mun pun ngul biasa nah ngowos. Mun maca shot kurua sobung dengan ngowos. Mun ngul. Jadi Abul Khair Al-Aqta nika karena pun sepo. Jadi maca Quran nika kadang bedes tak tepak. Situng bakto ketamuyan seorang fakih, orang ulama ahli fikih, ki mudah ben maca Quran nyaman. Mari senika
pon ketamuyan adzan isya salat isya ampun tar ke masjid tore ke masjid salat isya tar ke masjid Syekh Abdul Khair Al-Aqta dadi imam karena nggak biasa pon dadi imam nang masjid nika ampun dadi imam nyaman pon orang lah beksepok ki maca Quran ki lebede setak tepak senika akhirnya mare salat isya mare senika napa saya ulama gila aneka bajang boleh insan apa jang boleh anak pepolan gila bacaan pada setak tepak imam re takok minta sah karena menurut fikih orang yang ahli qiraah tidak boleh bermakmum kepada orang ummi ya, dan fikih tidak sah wala qari'in li ummiyin tidak sah imamnya orang yang bisa membaca Fatihah dengan fasih kepada orang yang salah dalam memiliki kesalahan dalam membaca Fatihah. Badan nang Fathul Qorib paling badan nika. Akhirnya salat boleh. Nah, bon karena Abdul Khair Al-Aqta ni kareng wali oning. Oning ana pama salat boleh guru oning. Akhirnya tamu ini kenginep bu sebu bi Syekh Abdul Khair Al-Aqta serong imamin sampean bi sing imamin mangken kula pun tak pati fase sampean yang lebih fase ini imamin fase bacana fase tepak bacana on mare salat subuh mare senika mare salat subuh Abdul Khair Al-Aqta amit tamu ini ke amit kula ki keluar tempat ini ke hutan keluar depak ke hutan acereng orang ini cereng minta tolong apa bodoh macan kelenger orang ini kelenger pun yang ketongkoin di macan para ekakan Abdul Khair Al-Aqta mak masih suara tentang tahu keluar yen ternyata pun orang yang kelenger pun penunggap bi macan. Nah apa saya kalau Abdul Khair yang tren macan bi Abdul Khair tekuk kopeng nerima cek nah kalau desa hari tang tamu ire tahu saya ganggu desa nyingke macan wis tamu ya kelenger iki ibu bi orang yang gotong dari takok ke macan ibu gotong on mari sini kesadar ada buin bi Abdul Khair Al-Aqta lau haqqaqta qalbaka kama haqqaqta qira'atak cek sangking sampean nika mebender atena enggak mebender bacaan sampean tak kira takok ke macan can Abdul Khair Al-Aqta lau haqqaqta qalbaka kama haqqaqta qira'atak ya. Tapi sampean niku kun tepak bacaan aten tak tepak gi pada macan takok sampean kalah bi macan nah neka maka kau tu tepak juga aten daram masuk baca aten aku lebih sampean tepak gi pada ilmu neka untuk metepak aten ni kadang tak cukup setahun 2 tahun benikun setahun 2 tahun kadang sampai mareh sampai mate aku lebih sampean aten pakun tak tepak tak apa tepak aten ni malah jan kebudi jan kelero ni badelaten maka orang nyari ilmu nika sobung bangkit muncan reng dimen munduk sampai abine otaba alake mun reng mangken lain munduk beni sampai alake sampai alakoh lain mun reng dimen munduk sampai abine mun ngaji otaba ajar nih ke sampai mate jadi orang ajar nih ke sobung maren sampai mate pakun kau tu ajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi sampai bekal mate pakun ajar Imam Ahmad bin Hambal nih pon ratona ulama
Pon ratono ulama ngarang kitab, oh apal 1.000.000 hadis lebih, tapi sampai beliau itu punya murid beribu-ribu orang, dikagumi oleh orang seluruh dunia. Imam Ahmad bin Hambal nika man kaman pakun ngibepen. Boh sejam pun bentar melolo again. Jadi sampai sepo ni kepakun man kaman ngibepen. Ana apa bolan mi berde ilmu sedikit tak oning catat. Ni ka Imam Ahmad bin Hambal jak boleh aku lebih sampean. Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm pon ulama yang luar biasa. Iki termasuk ulama ahlus sunnah aqidatan wa akhlaqon, tapi walaupun secara fikih ampun di luar madhab 4. Imam Ibnu Hazm yang sengarang kitab Al-Muhalla, alim termasuk ulama yang sangat terkenal dalam madhab Dhahiriyah. Aneka ajar pon sepo wala negi kene tak sempat ajar, jadi pon omora pon sepo pon buru ajar, buru sadar se ajar aneka karena beda kancana mate. Jadi beda kancana mate. Imam Ibnu Hazm tar ke masjid ada ente jenazah dateng. Tak bejeng Imam Ibnu Hazm masjid langsung toju tegur bi orang. Muntar ke masjid sampai anak bejeng kada salat tahiyatul masjid. Muntar bejeng kada kurang ajar nyaman. Jadi Imam Ibnu Hazm tepak ni kaki wudu. Jadi apa jeng tahiyatul masjid rokaan. Mari senika jenazah dateng ki pakun apa jeng itu gor boleh bi orang. Mun jenazah dateng tahu sapa jeng haram datin sampean sujud ya ada jenazah. Haram datin. Jadi Imam Ibnu Hazm nika todus. Bojen apa jeng tak apa jeng, bojen tak oleh apa jeng todus. Saya todus Pak Guru sadar. Oh iya kok mak bisa cek budun. Nek lah kok setia munduk kok setia ajar pas pon lah sepo alim datin alim senau sa ajar pon sepo ibu-ibu nika mun kita oning ilmu fikih, kita oning ilmu akhlak, kita oning ilmu hadis ngaji sobung istilah terlambat wonten sengaji pon pak lupahan sobung istilah terlambat nika thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nyari ilmu niku wajib untuk setiap orang Islam laki maupun bini. Imam Qaffal Qaffal nika artinya gembok tukang kunci. Ana apa mak kocak Imam Qaffal imam tukang kunci nggih karena kenapa kelakon dadi tukang kunci bon ajar nih pun sepo jadi mulai ki ngudah nih kayak kelopain sa ajar buru sadar ting pun sepo mulai ki ngudah abis nis melolo alako tadi tukang kunci tadi terkenal sebagai al-Qaffal tukang kunci pun umur pak polo bulu sadar engkau mak gendeng ya akhir umur pak polo ajar pun belajar ngaji terusan alim senaos pun umur 40 buru ngaji alim korongguan serius ongguan fokus sehingga dikenal dengan nama Imam Qaffal Imam Al-Qaffal Imam tukang kunci. Banyak pendapatnya yang dikutip oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Imam Qaffal Imam Soleh bin Kaisan ini gak ajar buru umur 70 tahun buru sadar saya ajar nomor 70 tahun kok mah tak tahu apa ya umur 70 tahun ngaji alim hadis menjadi ulama yang alim dalam bidang hadis. Imam Soleh bin Kaisan umur 70 karena ngaji umur 70 bi pangeran beri umur lanjang sampai umur 120. Jadi sampean mentero umur lanjang bu ibu sepon sepo pak bapak sepon sepo ngaji pun insyaallah umur pelanjang bi pangeran menoroten Imam Soleh bin Kaisan. Tapi jek ada entek sepo tak kok mimate kade
tak sempat ngaji, por bi malaikat. Aneh gak barokah ngaji. Orang yang mun tekun ngaji sampai sepo, coba pun sampean tekun ngaji sampai sepo, insyaallah paringin umur selanjeng sareng Allah, paringin umur seborokah sareng Allah. Nah, abali ke Quran. Nah, pebidana orang lambat bi orang mangken tentang masalah Quran, masalah kemantapan. Ingat cerita nikla Abul Khair Al-Aqta, masalah kemantapan, masalah hati. Mun bacaan mungkin lebih bagus orang mangken, tapi mantap hati terhadap Al-Quran ini kita ingat orang lambat. Anak apa bolan? Banyak faktor. Mun orang lambat nih kemanti. Maca ayat Quran kadang tak pati fase, kadang roklero nih kemanti. Mantap bolan. Atena bagus, atena mantap, akidahna bener. Tadi Quran kerua benigun badedeng gerungan yang ngacan hadis, tapi masuk ke dalam ate, masuk ke dalam pikiran, menjadi jiwa. Maka mantap. Mun reng dimen ngidingakin Quran. Akrua mun dalam cerita-cerita na kitab, dalam cerita na kitab, pun kare cerita na molono. Orang mirengakin Quran bodoh sampai kelenger, ini biasa. Mun kita baca kitab-kitab tasawuf, mirengakin ayat tentang napa kiamat, kelenger. Orang dimin nangis, paling tenangis, bodoh sekelenger, bodoh sampai mati, bodoh. Orang lambat, bodoh situng kisah. Tahun ini gula teman macai gak amai kelupain. Bodoh orang nih ketepak mandi nang sungai Efrat. Pas beda situng orang maca ayat tentang kiamat. Ani langsung kelenger, terselam gelum aing mati. Nih yang dimin. Sampai pada situng kisah juga, pada situng orang datang kepada salah satu syekh. Dia menyatakan alimnil Quran ya Syekh, tolong ajari aku Al-Quran. Ngereng sampean ya cerna Quran bi kula ngereng ten kula. Baca akin surat Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca akin senika. Baca akin surat Zalzalah, ampun tak kuat. Karena apa? Karena kandungan dari ayat yang menjelaskan tentang kiamat ini kayak peker, pemasok gelem ate dihayati hingga tak kuat sampai ngucap ikfini ampun cukup tak usah terus sakit ani kamu reng dimen nih kak mun gue lebih sampean mangken nih kak Quran nih kesebung biten tetin jok nih kak ayat cerita tentang swarga, jak nika ayat cerita tentang neraka, sobung biten bakun ngirsengiran, bakun pon. Cerita tentang neraka ngirsengiran, bakun. Cerita tentang swarga ngirsengiran. Waduh, karena apa tak masuk pon? Tak masuk Quran nika tak masuk ke hati, Quran nika tak masuk ke jiwa, Quran nika tak masuk ke dalam pikiran. Ani keseekoca barokatul wahyi ampun hilang, ampun hilang. Kanjeng Nabi adabu idza azzamat ummati ad-dinar nuzi'a anhum haibatul Islam. Muntang umat ria lesepesean sudah mementingkan uang, nuzi'at anhum haibatul Islam, maka akan dicabut dari mereka wibawanya Islam. Orang Islam tak wibawa, mun orang Islam rela seneng kapes. Won yang sebut dia ada ni kapes. Ane ka orang Islam bekal tetiin mainan reng kaper. Mun orang Islam ni kapon sepadeng bedaya ada ni ka pun pese meloloh. Ane ka bekal eka main bi reng kaper. Ane ka tak wibawa ampun. Mun sahabat di men gua wibawa orang kafir ngeter ke sahabat nih kak ngiding nyaman mon ngeteran apa tanda nese
Coba sahabat guru saya besian, tak kira beda setakok ten. Senau sakia mun saya besian sobung tak ketakoin. Oh. Idza azzamat ummati ad-dinar nuzi'at anhum haibatul Islam. Mun umat Ariala sepesian dapun Kanjeng Nabi tak wibawa. Sehingga Kanjeng Nabi ada bu yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalah ila qas'atiha. Sudah hampir tiba saatnya antada'a alaikumul umam, kalian akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia kama tada'al akalah ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang seamayoran ngeroyok talam kemayor orang Islam kebayi mayoran bireng kafir. Sahabat atanya amin killatin yauma id ya Rasulullah, apakah karena jumlah umat Islam pada waktu itu sedikit Rasulullah? Rasulullah menyatakan la, tidak, bal guthaun ka gutha'is sail, jumlah kalian sangat banyak tapi seperti buih di samudra. Enggak kapok bedeneng tase, apa kapok? Dia akan hilang oleh gelombang dan dia akan terhempas oleh karang, tidak berarti apa-apa. Kun oleh benyakan meloloh tapi tidak memiliki kualitas, hanya kuantitas. Akhirnya orang Islam sobung, orang Islam sobung wibawa ana apa bolan orang Islam pun sebesean. Lanjut na Kanjeng Nabi, wa idza tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar nuzi'u anhum haibatul Islam. Mun umat Islam nika pon tak ejab ke agama, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tak nyoro bareng bagus, bentak ngelarang bareng setak bagus, nuzi'at anhum nuzi'at anhum barakatul wahyi, maka barokana wahyu niki cabut sareng Allah Subhanahu wa taala. Aneka mun orang pon tak peduli ke agama, tandana orang tak peduli ke agama apa? Tak nyoro ke bareng bagus, tak ngelarang dek bareng semungkar, beda bareng mungkar, beda bareng setak sae etorot. Gulebik sampean kelakon gulebik sampean nika tak nyaman ke tetangga, tak nyaman ke kancah, tak nyaman reng sebereng, bisa karena takut, bisa karena cetak peduli. Maka sobung pon barokatul wahyi dicabut oleh Allah. Napa barokatul wahyi ini kak? Orang pun tak bisa menyerap Al-Quran. Al-Quran baca tapi pun sobung guna ke jiwa, tidak menembus terhadap jiwa kita, tidak menembus terhadap hati kita. Kun kare suara meloloh, sudah tidak menjadi prinsip hidup, sudah tidak menjadi pandangan hidup. Aneka perenan apa? Tak peduli, tak ejab ke agama. Oh, beda orang nomen-noman on tak ejab, beda orang judi tak ejab, beda orang tak pasah tak ejab. Hingga makin banyak orang tak pasahan Ramadan, untar pon kesar pasar orang ngakok rokok banyak. Gue lebih sampean nama tak ejab. Bu mak nyari perkara, mun gue lebih sampean makin mak nyari perkara, mak nyari kartu karbi orang. Aneka perenan nikah gue lebih sampean nikah tak bisa menyerap Al-Quran. Anak bapolan pun tak ejab agama. Lain bireng dimin. Mun reng dimir amar ma'ruf nahi mungkarnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab conton mun reng dimin ki, reng dimin. Kanjeng Nabi nika melarang orang asarongan, reng lake asarongan, sarong sampai bede-bebena kekel. Nggih. Asarongan sampai bede-bebena kekel. Isbalnya mana? Sekarang Kanjeng Nabi larang asarongan sampai bebena kekel. Kenapa? Karena dimen ini kebiasaan cara berpakaiannya orang yang sombong. Orang dimen mun sombong, ani kebiasaan mun ngangkui sarong atau bejubah, ni kejubah pemelembre sampai bebena kekel. Bi Kanjeng Nabi larang. Tak oleh. Karena nikatan dan orang sombong, lambak. Kan enggak berengkene nih kan enggak berengkene jauh guna ngangkui sarong lebih dari kekel ini kan berengkene ongkuna. Tapi bagi Sayyidina Umar tidak, itu adalah kemungkaran. Sayyidina Umar nika tepak nika pon parak sete. Sayyidina Umar parak sete. Cocok sarang orang Nasrani ada beda sengucap orang Yahudi
beda sengocak orang Majusi nyaman Abu Lulu'ah cocok tepak sholat subuh ya pada bi Sayyidina Ali cocok ya Abu Lulu'ah tepak sholat subuh Sayyidina Umar takbir Allahu Akbar cocok bi Abu Lulu'ah cuat mari takbir cocok Sayyidina Umar robu cocok napa sholat subuh pas pujar bunten terusakin saya rasa terusakin jadi Imam Abdurrahman bin Auf disebutkan dalam Tarikhul Madinah Abdurrahman bin Auf jadi imam nerusakin Abdurrahman maca surat pendek tepak nikah kul ya ayyuhal kafirun bi kul huwallahu ahad subuh surat pendek anak apa bolan Sayyidina Umar tepak nikah cocoreng ane ke sahabat dimen maca kulhu bi kul ya ayyuhal kafirun polan Sayyidina Umar tepak coco mun kula bi sampean sebung cococuan kulhu melolo benar langgenan kulhu kun nika saapal mundi ini baca sepuh nika ngi polan dalam kondisi darurat nika Sayyidina Umar pakuna salat mun kula bi sampean mangken pah bada presiden coco nika pola bi hurdur sobung menigun sepun oh nika terus di dalam Tarikhul Madinah sebudakin Sayyidina Umar bin Khattab gotong gibah ke kamar depak nang kamar Sayyidina Umar cegah asal tak sadar pas sadar ada orang yang ngucap as-shalah ya Amirul Mukminin salat subuh Amirul Mukminin salat subuh sadar Sayyidina Umar iya saya belum salat katanya Sayyidina Umar dabun apa apakah rakyat saya sudah salat subuh pertama mari cocok orang jegeh sadar saya tanyakin napa tang rakyat mari salat subuh lastare Amirul Mukminin bagus la Islam liman tarakas shalah tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan salat debun Sayyidina Umar pas minta wuduin tolong ambilkan air saya mau wudu saya mau salat tepai cocok orang susah pun keluar peron pun keluar salat Sayyidina Umar karena apa? Selagi pikiran kita masih sadar, kita wajib sholat. Mun mangken jagun sakit pelengan, letak sholat. Jika kadang hat sehat, gila tak abeja. Jangan mu sakit. Sobung reng sakit, pakun wajib sholat. Mun ki sadar, pikirna wajib sholat. Buru mun lagi lah, tak wajib sholat. Jadi mun beda orang tak sholat, terus beres tak sholat, berarti gila. Setak wajib sholat nikah mun orang beres setak wajib sholat nikah mun orang gila orang sehat orang gila mbi tak wajib sholat mun beda orang tak bejeng ini berarti mbi mun tak gila berarti mbi nikah dia sholat Sayyidina Umar bin Khattab lastare nikah ampun tepak rasaran Sayyidina Umar bin Khattab nika ngabas beda orang asarongan lebih dari kekela lebih dari kekela Sayyidina Umar dikanin misalnya denak ban napa jan Sayyidina Umar ari taule haram taule ayo petek kisarong jangan sampai ngelebih larang sareng Kanjeng Nabi nah ini Sayyidina Umar pon para sete pon peron pon keluar ngabas beda orang salah ini kan Sayyidina Umar langsung negor mun ku lebih sampean ki jago tu senek jago tu urusan nih kalau tak eja mangkana hurrimat ya atau nuziat hurrimat anhum barakatul wahyi barokan wahyu ni kapon sobu maka ngereng ya toreh dek seteja adik-adik alek-alek seampone wisuda anak-anak yang sudah diwisuda adik-adik yang lain juga para wali santri cek sampai anak-anakku lebih sampean nikah kun ekop cokopakin kun ajar maca Quran tangi terusakin ke madrasah terusakin ke pesantren mak le Quran nikah bede manfaat
Karena Quran nikah tidak hanya cukup dibaca. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu adalah untuk menjadi pandangan hidup dari kita sekalian, untuk menjadi prinsip hidup kita, dan untuk menjadikan Quran sebagai prinsip hidup, sebagai pandangan hidup dibutuhkan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Ada belasan ilmu yang harus dipelajari oleh orang ini kebender dalam memahami Al-Quran. Ampun segak dinto pemator, apapun itu ngereng tuakin mentermuka seteja santreh membaul ulum parengin ilmu semanfaat sareng Allah Subhanahu wa taala, khususnya pon kepada adik-adik yang diwisuda mentermuka, termasuk dijadikan sebagai ahlul Quran, termasuk dalam hadis Rasulullah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan termasuk orang-orang yang kelak Al-Quran akan menjadi syafi'an lahu yaumal qiyamah dan menjadi hujjatan lahu yaumal qiyamah untuk kita semua. Sekak dinto pemator kurang lebih nyoon sepora khususnya pondok setuju para masyayikh, dak setuju para guru, dak setuju para asatid, dak setuju para keluarga, dan setuju para hadirin sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.